Sedang viral di media sosial, ada seseorang yang mengaku putrinya Mama Dede lalu kemudian murtad keluar daripada Islam. Kalau misalkan kita melihat fotonya, memang agak mirip antara orang ini yang mengaku putrinya Mama Dede, beliau bernama Alia, dan Mama Dede, agak mirip begitu ya. Dan sekarang orang ini sedang ramai diberitakan di media sosial. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu berita penting terkait daripada orang ini yang mengaku sebagai putrinya Mama Dede lalu kemudian murtad. Di sini diberitakan di Tribun Jateng, pengakuan perempuan bernama Alia Teresia viral seusai mengaku sebagai anak Mama Dede yang diusir. Dari informasi yang beredar, Alia Teresia memutuskan murtad 13 tahun lalu. Hal itu bermula saat Alia tak sengaja membaca Alkitab temannya yang tertinggal di rumah Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang menjalankannya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang semakin baik. Wabil khusus dengan puasa ini keimanan dan ketakwaan kita akan semakin meningkat. Amin Allahumma amin. Ini ada berita viral pengakuan seseorang yang jelas-jelas non-muslim, di mana sebelumnya dia Islam lalu murtad menjadi bukan Islam. Dia mengaku sebagai anaknya Mama Dede. Dari keluarga Mama Dede, yaitu putri kandung beliau sendiri sudah mengklarifikasi bahwa itu hoax. Yang sangat disayangkan adalah ada salah satu channel yang cukup besar, di mana channel itu konsis membentengi umat Islam dari murtadin. Jadi selalu mengupload perlawanan kepada channel-channel non-muslim yang menyerang Islam dengan narasi-narasi banyak orang murtad dan sebagainya. Namun kali ini channel Tasik Mengaji, semoga ini ditonton oleh narator dari channel itu, Ustadz Ganteng itu ya. Anda itu sangat keliru karena sudah mengupload ini tanpa ada tabayun terlebih dahulu. Karena yang membawakan berita ini adalah orang fasik, bukan fasik lagi. Di atasnya fasik. Dalam Al-Quran diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita, jangan ditelan mentah-mentah. Tetapi harus kita cari kebenarannya. Itu prinsip dasar. Ini kan jadi agak aneh. Kenapa berita ini Anda angkat? Padahal jelas judulnya adalah viral seorang murtadin atau murtadah perempuan mengaku anaknya Mama Dede, mengaku diusir. Ini kan agak geli sebetulnya. Pengakuan non-muslim yang menyerang Islam, menyerang pendakwah, Anda angkat. Walaupun dengan narasi masih tanda tanya. Tetapi Anda baca komentarnya. Apalagi ada satunya itu si bocil Safas itu, kalau itu tidak saya anggap. Safas upload ini juga, bahkan kalau punya Safas itu lebih menggiring lagi, tapi tidak penting itu. Untuk apa kita bicara orang yang tidak penting juga kita bicarakan. Ini yang sangat disayangkan adalah channel Tasik Mengaji ini. Ada satunya yang lumayan bagus, Al Ayyubi. Dia langsung garcep, gerak cepat bahasa gaulnya kan garcep, menampilkan klarifikasinya. Sekarang Anda yang pilih, lebih percaya siapa? Lebih percaya orang itu yang sudah nyata-nyata fasik fasikoh, non-muslim. Apalagi murtad Jadi orang kafir dari lahir dengan orang murtad itu berbeda konsekuensinya. Atau lebih percaya kepada anaknya Mama Dede yang sesama orang Islam. Ini waras kita waras lagi pula kok ada tiba-tiba orang mengaku sebagai anaknya Mama Dede. Walaupun saya tidak mau menghukumi mana yang benar mana yang salah, saya hanya mau menyampaikan narasi kita berpikir waras. Memang misalnya kita berkilah, enggak, saya cuma menyampaikan seandainya benar. Oke, Anda bilang itu seandainya benar, tetapi apa manfaatnya? Kan pertanyaannya itu. Apalagi dua, ada nggak mudaratnya? Banyak. Timbul narasi-narasi, Mama Dede tiap hari ngajarin orang. Ternyata anaknya sendiri malah keluar dari agama Islam. Ngajarin orang pinter, ngajarin anak sendiri gak becus. Itu menyerang pendakwah. Diserang pendakwah, nanti dakwanya gak didengarkan. Memang di YouTube itu kita bebas membuat konten apapun. Walaupun saya juga mungkin kamu anggap sering menjatuhkan pendakwah-pendakwah Salafi Wahabi. Tetapi perhatikan, kalau kamu waras, kita bukan menjatuhkan personalnya, kita tidak ungkit-ungkit masalah keluarganya, kita tidak ungkit-ungkit kasuistiknya. Kita fokus memperhatikan apa yang dibicarakan, karena itu adalah harasatul ilmi, menjaga keilmuan.
muqaddamun ala harasatil alim. Lebih dikedepankan daripada menjaga orang ilmunya, orang alimnya. Itu kalau alim. Nah kalau ini kan tidak bicara ilmu, bicara isu. Manfaatnya apa? Justru mengotori pikiran orang. Orang jadi bertanya-tanya, bahkan jadi yang benci ya langsung benci. Parah Mama Dede. Tiap hari ceramah di Indosiar, kok anaknya malah jadi murtad. Mana ceritanya itu dia sudah 14 tahun yang lalu pula, ya kan? Kan aneh ya, aneh. Jadi ini kita yang waras saja ya. Apalagi viewernya itu sudah hampir 500.000 ya. Apa enggak bertanya-tanya apa mafsadatnya konten ini? Itu penting ya, penting ya. Itu ya introspeksi juga untuk saya, untuk siapapun. Kamu mengupload itu dapat uang, iya. Tapi tidak hanya itu toh tujuannya. Ada maslahat yang diperhitungkan, ada mafsadat yang juga harus diwanti-wanti, harus kamu ingat-ingat. Karena sekali diupload tertanam di otak pendengar, lalu dia bercerita ke kawannya atau orang lain nonton, bercerita, berkomentar, menghukumi Mama Dedeh begini, begitu. Padahal itu berita simpang siur, apalagi nanti terbukti hoax. Wal iyadzubillah. Kita tidak punya urusan dengan Mama Dede, tiba-tiba punya dosa karena menyebarkan fitnah. Jelas toh kalau tidak nyata kan fitnah. Itu kan fakta. Terus kalaupun misalnya itu edukasinya di mana coba? Toh sesuatu belum nyata, kalau sudah terbukti nyata, bagus ada edukasinya di situ. Misalnya membawakan konsep bahwa yang namanya agama memang tidak diwariskan. Buktinya anaknya seorang ustadzah bisa jadi non muslim. Keluar dari agama ibunya, keluar dari agama kakeknya, keluar dari agama bapaknya, keluar dari agama saudara-saudaranya, keluar dari agama lingkungannya. Artinya agama itu adalah kesadaran. Sehingga orang Islam yang terus Islam, kebetulan bapak ibunya Islam, bukan warisan. Karena faktanya ada orang yang lahir di keluarga Islam malah keluar dari Islam. Sisi edukasinya bagus, tapi ini kalau itu fakta. Ini di lini itu fakta atau tidak masih simpang siur tapi sudah bernarasi. Nah itu. Jadi itu kalau bahasa Imam Al-Ghazali itu tarkut tartibi syarrun. Kamu meninggalkan tata tertibnya, meninggalkan urutannya. Sama dengan orang mau ke kamar mandi, mau buang air kecil atau buang air besar. Memang tujuannya ke kamar mandi itu memang untuk itu, tapi ada gilirannya, Pak. Buka pintu dulu, pastikan ada orang atau enggak di dalam. Setelah itu masuk, buka celana dulu. Jangan ujuk-ujuk ke kamar mandi belum masuk kamu sudah brojol, sudah BAB. Walaupun tujuan utamanya memang BAB, tapi ada tertibnya. Ini berita masih belum jelas, masih simpang siur. Yang membawakan berita bukan cuma orang fasik, di bawahnya lagi atau lebih parah dari orang fasik. Kenapa? Karena fasik itu masih muslim. Tapi sudah kita bicarakan di publik. Ini kan masalah. Disayangkan channel Anda besar ya. Kalau channel ecek-ecek nyari viewer nggak ada masalah ya. Urusan dia, namanya juga orang nyari makan Pak di YouTube ya. Tetapi ini kan channel sudah besar, channel sudah menjadi kiblat lah, sudah menjadi marji rujukan. Apalagi ada di term atau ada di poin di mana itu sangat penting, mengimbangi narasi-narasi youtuber non muslim yang menyerang Islam. Jadi itu blunder Anda itu ya. Ya kalau Anda berpikir untuk di take down silakan, atau mungkin setidaknya membuat klarifikasi ya. Kira-kira seperti itu. Kasihan ya, kasihan. Orang tidak tahu Mama Dede tiba-tiba berpikir buruk tentang Mama Dede. Ingat, itu bukan ilmiah, nggak ada urusannya dengan ilmu. Itu kalaupun benar terjadi itu musibah, kecelakaan orang, nasib buruk orang. Bukan kesalahan siapapun, bukan kesalahan Mama Dede juga. Terus kenapa harus kita angkat-angkat? Apalagi itu tidak nyata pula ya. Allahumma hadina hadasabil.